hormati Ibu Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 9 Ambon, Ibu Rice Pesuarisa, bersama dengan Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 9 Ambon, SMP Negeri 21 Maluku Tengah sebagai sekolah sekolah Pela kita bersama, dan Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 19, dan juga Bapak dan Ibu guru dari Kepulauan Riau, Kabupaten Bintang. Selamat datang dan selamat bersua di pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama ada di room meeting ini semata-mata untuk pengembangan kompetensi kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik dalam mengembangkan kompetensi kita, terutama dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang sebentar nanti kita aplikasikan di tahun pelajaran baru tahun 2023-2024. Kami semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga sampai dengan saat ini kita tetap ada dalam, walaupun dalam room ini kita bisa bersua kembali. Bapak Ibu hebat, kita sebagai pimpinan di Lembaga SMP Negeri 9 Ambon bersama dengan Ibu Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 9 Ambon mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di room meeting di pagi hari ini untuk mendengar dan merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita semua akan belajar untuk bersama-sama membuka diri untuk meningkatkan kompetensi kita, khususnya dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang dapat kita aplikasikan dalam proses pembelajaran nanti, di khususnya dalam mengaplikasi dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebentar nanti. Saya atas nama lembaga ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Eva yang telah bersedia untuk memberikan berbagai hal menyangkut merancang profil pelajar Pancasila sebentar, khususnya bagi Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di dalam room ini yang sudah bersama-sama. Ibu jangan segan-segan untuk memberikan semua materi supaya kita sama-sama belajar untuk dapat mengembangkan potensi bakat dan minat dari anak-anak kita, anak-anak Indonesia, untuk menyongsong masa depan generasi emas nanti di tahun 2045. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 9 Ambon, yang dengan penuh dedikasi dapat merancang semua kegiatan ini, sehingga kegiatan ini diharapkan semua guru dan tenaga kependidikan dapat mengambil makna penting untuk peningkatan kompetensi kita dalam mengaplikasikan dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Demikian ucapan saya untuk membuka kegiatan webinar merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan saya menutup dengan pantun sederhana ini. Buat tepung bahannya ikan, datang saudagar mencari celana. Selamat bergabung saya ucapkan. Moga webinar ini memberi makna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Tabea. Tabea. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru hebat,
di tengah-tengah kita ini sudah ada narasumber yang amat sangat terpercaya dan handal. Kami undang datangkan ini dari ujung Indonesia yang paling barat, dari Aceh. Sebelumnya saya bacakan dulu CV-nya singkat, walaupun ini sangat banyak, kalau mau dibacakan banyak sekali. Jadi Ibu Eva ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tenggulun. Kita pernah ketemu di Diklat ya, waktu saya ikut Ibu Eva ini adalah narasumber saya di Makassar. Nah, saya melihat banyak hal yang sudah Ibu Eva lakukan. Ibu Eva ini termasuk juga narasumber untuk IKM, berbagi praktik baik IKM. Beliau juga adalah pengajar praktik PGP dan juga Google Certified Trainer, Duta Rumah Belajar 2021, Kapten Belajar ID di Aceh, dan juga banyak karya-karya yang sudah Ibu Eva buat. Buku ini kalau saya hitung ada sekitar berapa ini? 1, 2, 4, 5, 6, banyak lah. Mungkin sekitar 20 buku mungkin yang sudah Ibu Eva tulis. Lalu Ibu Eva ini juga adalah mentor Google Master Trainer, narasumber untuk pembatik, pendampingan aktivasi akun belajar. Nah, prestasi yang diraih ini Bu Eva sudah raih banyak sekali. Guru inovatif Aceh Tamiang, sahabat rumah belajar, guru berprestasi Provinsi Aceh, dan banyak yang sudah Ibu Eva raih, dan kami sangat berterima kasih karena Ibu Eva bisa menyempatkan diri untuk berbagi bersama kami di komunitas belajar SMP 9 yang kami buka secara umum, boleh dari guru manapun bergabung, dan di saat ini banyak guru yang sudah bergabung, bukan hanya dari SMP 9 Bu Eva. Nah, kalau di room ini memang tercatat 81 partisipan, tapi sebenarnya lebih Ibu, karena di lab kami itu satu unit itu dipakai ada 2 orang, ada yang 3 orang Bu. Jadi lebih sebenarnya dari 80, ya 83 sekarang sebenarnya lebih. Baik Bapak Ibu, untuk tidak membuang-buang waktu, saya persilahkan Ibu Eva Bangun untuk menyampaikan materi tentang P5. Diharapkan kita menyimak dengan baik. Ini adalah informasi yang sangat penting bagi kita untuk implementasi kurikulum Merdeka. Baik Bu Eva, saya persilahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Rice. Seperti reuni kita ya, alhamdulillah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu hebat yang ada di room virtual ini. Walaupun jarak memisahkan kita, tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk terus belajar dan bersilaturahmi di dalam room virtual kita ini. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya akan menyampaikan penjelasan sederhana terkait merancang P5 ya. Tetapi perlu saya tekankan di sini, saya juga bukan ahli, kita sama-sama belajar. Nanti kalau misalnya ada kendala yang sama-sama kita hadapi dan saya tidak bisa tackle, maka itu akan menjadi PR kita bersama, dan insya Allah nanti akan saya cari jawabannya bersama juga. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya memulai penjelasannya dan izinkan saya untuk men-share screen ya, Bapak dan Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak dan Ibu? Jelas, Bu Eva, terdengar jelas. Oke, terima kasih. Layar saya sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Aman. Oke. Bu Rica, nanti tolong sesekali akan saya panggil untuk mendampingi saya. Iya, karena saya tidak bisa melihat kolom chat dan raise hand peserta jika ada yang ingin raise hand, Bapak Ibu. Siap, Bu Eva. Oke, sebentar. Ya, jadi kegiatan kita hari ini sesuai dengan bisikan yang saya terima beberapa waktu lalu oleh Bu Rice ya. Kita akan sama-sama diskusi, sama-sama sharing tentang bagaimana sih merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau yang kita singkat lebih tenarnya itu disebut dengan P5 ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah sedikit profil saya yang tadi sudah secara gamblang dipaparkan juga oleh Bu Rice. Terima kasih, namun saya tidak sehebat itu ya Bu ya. Masih perlu belajar lagi. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini, Bapak dan Ibu? Jadi yang pertama itu kita akan sama-sama dulu nih sebelum merancang
P5, kita harus tahu dulu sih apa sih itu P5. Kemudian setelah itu baru kita akan bagaimana menyiapkan ekosistem sekolah. Kemudian setelah itu baru bisa kita desain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang keempat alurnya adalah mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan pelajar Pancasila kalau memang sudah dilaksanakan di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian setelah dilaksanakan P5-nya, maka perlu satuan pendidikan tersebut untuk mengevaluasi terkait keberhasilan dari P5 yang sudah dilakukan dan tindak lanjut P5-nya juga. Jadi ini adalah sebenarnya alur pelaksanaan dari profil pelajar, proyek profil pelajar Pancasila atau P5 ya. Selanjutnya, Bu Rice mohon bantuannya, nanti tolong simak di kolom chat dan di raise hand-nya. Saya ingin berkomunikasi secara virtual ya dengan teman-teman guru hebat yang ada di sini, dan tadi saya juga dengar ada kepala sekolah juga, salam kenal. Yang pertama adalah apakah pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang Bapak Ibu saya jawab di sini melalui kolom chat ya, baru nanti saya akan meminta konfirmasi 1 atau 2 orang terkait jawabannya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apakah P5 itu sama dengan pembelajaran berbasis proyek? Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Untuk pertanyaan pertama dulu. Apakah sudah ada yang menjawab, Bu Rice? Sudah ada, Bu. Tidak sama katanya Bu Eva. Pak Iya, Anto saya perlu ya. Ya, saya perlu 1 orang untuk mengkonfirmasi kira-kira apa sih yang membedakan antara P5 dengan pembelajaran berbasis proyek. Mungkin dari raise hand, Bu Rica, boleh? Ada nih Bu, Pak Anto, silahkan Pak Anto. Pak Anto ini di SBT kalau tidak salah ya? Iya, boleh, silahkan. Sebentar. Halo Pak Anto. Sebentar saya unmute dulu, Bu. Ya. Oke. Pak Anto, sudah bisa Pak Anto? Ya, Pak Anto sudah saya buka. Pak Anto silahkan. Pak Anto, kenapa tidak sama, Pak? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Jadi kalau menurut saya bahwa P5 dengan pembelajaran berbasis proyek itu tidak sama. Kalau di dalam pembelajaran berbasis proyek itu ada produk yang harus dihasilkan ketika ada kegiatan yang sudah dilakukan. Tetapi P5 ini tidak harus ada produk yang dihasilkan, tetapi lebih berfokus pada penanaman karakter terkait dengan profil pelajar Pancasila. Jadi P5 ini lebih menekankan pada proses untuk pembiasaan karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik. Utamanya adalah profil pelajar Pancasila, baik yang secara kolaborasi, mandiri, kreatif, maupun berpikir kritis. Nah, itu yang harus berfokus, yang perlu ditanamkan pada peserta didik. Jadi bukan produknya. Nah, dan sementara yang dapat kami sampaikan, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Anto, luar biasa sekali ya. Sepertinya Pak Anto sudah sudah menguasai ya P5-nya. Oke. Siap. Jadi benar yang dikatakan oleh Pak Anto, ketika kita berbicara tentang P5, maka tidak sama dengan halnya pembelajaran berbasis proyek atau kita lebih kenal mungkin project based learning ya. Nah, kalau dia di project based learning itu orientasinya adalah kepada produknya. Apa produk yang dihasilkan, bagaimana produk yang dihasilkan. Sementara ketika kita berbicara tentang P5, maka itu relasinya ke prosesnya, menekankan pada prosesnya. Bagaimana proses anak-anak ketika melaksanakan proyek tersebut? Adakah perubahan karakternya? Adakah sikap yang timbul ketika mengerjakan proyek-proyek yang dikerjakan dalam P5 tersebut? Jadi P5 itu tidak sama dengan project based learning. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua,
mungkin ini terkait ya, apakah P5 harus selalu tentang produk? Nah, kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu, silakan tuliskan di kolom chatnya. Dan Ibu, ketika kita berbicara tentang P5 ini, maka orientasinya itu bukan tentang produk, tetapi kepada prosesnya, seperti pertanyaan di nomor 1 tadi. Jadi, boleh nggak P5 ini tidak ada produknya? Boleh, ya, kenapa enggak? Atau boleh nggak P5-nya ini gagal itu? Boleh, selama prosesnya tersebut adakah timbul karakter-karakter murid yang dibangun dari pelaksanaan P5 ini. Jadi kita tidak bisa berorientasi selalu kepada produk ketika kita merancang atau melaksanakan P5 ini ya Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini terkait dengan filosofi KHD juga ya. Ketika di sini ada kutipan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan, perlulah anak-anak atau dalam kurung taman siswa, kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kita melatih anak-anak untuk tidak hanya fokus pada pengetahuan saja. Bagaimana, tetapi juga bagaimana kita melatih anak-anak untuk menerapkan pengetahuannya tersebut di dalam kehidupan nyata mereka, dalam problem-problem solving terkait masalah-masalah di keseharian mereka. Nah, salah satu untuk melatih anak dalam problem solvingnya di dalam kehidupan mereka, yaitu dengan pelaksanaan P5 ini, ya. Jadi P5 ini menjadi salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Nah, sehingga dalam kegiatan proyek ini nantinya peserta didik itu memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, atau anti radikalisme atau kesehatan mental yang memang kesehariannya itu dihadapi mereka. Kemudian bagaimana nanti mereka menghandle isu-isu atau permasalahan dalam kehidupan mereka itu sehingga proyek P5 ini nanti dapat memunculkan karakter atau muncul sikap-sikap yang dapat memicu mereka dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, ya, sehingga mereka dapat berkontribusi langsung di dalam kehidupannya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk konsep dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini atau P5 ini ada dasar hukumnya Bapak Ibu, yaitu Kepmendikbudristek, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, itu nomor 262/M tahun 2022 yang berisi tentang pedoman penetapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, salah satunya adalah tentang proyek P5 ini. Nah, dalam melaksanakan proyek P5 ini dilakukan secara fleksibel ya Bapak Ibu. Artinya dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaannya itu tidak terikat, tetapi bisa dilaksanakan gitu. Nah, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Jadi tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas. Jadi nanti masuknya dia ke kokurikuler ya Bapak dan Ibu, karena pelaksanaannya itu terpisah dengan jam pelajaran yang ada di kelas. Kemudian tujuan dan muatan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Kemudian artinya apakah proyek itu harus berkaitan pada satu mata pelajaran tertentu, misalnya harus berkaitan dengan matematika, harus berkaitan dengan IPS, tidak ya Bapak dan Ibu, tapi terintegrasi secara utuh semuanya. Kemudian sekolah juga dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja sebagai fasilitator dalam kegiatan P5 itu ya, atau sebagai penguat proyek P5 ini Bapak dan Ibu. Selanjutnya, bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila itu di sekolah. Nah, di sini sudah ada 4
kegiatannya, mulai dari budaya satuan pendidikan, kemudian kegiatan intrakurikuler, yaitu pelajaran yang ada di sekolah, kemudian melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu, profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan. Kemudian ada juga pembelajaran intrakurikuler. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Jadi pembentukan karakter itu melalui 4 kegiatan ini yang Bapak Ibu ya, yang ada di Sekolah Budaya Satuan Pendidikan, yaitu iklim satuan pendidikan, kebijakan, pola interaksi, kemudian komunikasi, serta norma yang berlaku di setiap sekolah. Nah, ini juga membentuk karakter murid. Kemudian di intrakurikulernya, pembelajaran di kelasnya juga tidak luput dari proses pembentukan karakter murid juga. Kemudian dikuatkan lagi dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini proyek merupakan proyek lintas disiplin IMU yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian ada juga pembentukan karakter itu melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, kemudian ekskul lainnya ya Bapak Ibu, mungkin ada pencaksilat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana prinsip pengembangan dari proyek P5 ini Bapak dan Ibu? Yang pertama itu adalah bersifat holistik ya. Holistik itu artinya keseluruhan, artinya memandang secara utuh dan menyeluruh. Kemudian proyek ini juga mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Kemudian proyek ini juga menjadi wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Jadi pelaksanaan itu secara menyeluruh, kemudian saling berkaitan dan dilaksanakan secara terpadu. Kemudian prinsip yang kedua adalah kontekstual, artinya berdasarkan keseharian anak-anak atau keseharian lingkungan sekolah, seperti apa permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak akan mengalami hal-hal yang nyata, tidak berupa hal-hal yang abstrak seperti itu. Kemudian eksploratif. Nah, eksploratif ini membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Dan eksploratif ini nanti anak-anak menjadi mampu berpikir secara kritis, ya, kreatif, kemudian dia dapat menjadi percaya diri untuk mengeksplor, menggali lebih dalam lagi apa sih permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian apa sih penyebabnya, dan bagaimana kira-kira solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah prinsip berpusat pada peserta didik. Nah, lagi-lagi muara dari proyek P5 ini adalah ke peserta didik ya Bapak dan Ibu. Jadi bukan ke gurunya, bukan ke yang lain, tetapi tetap kita fokus muaranya itu tetap ke peserta didik. Di sini murid ditata atau dilatih untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri. Kemudian bagaimana peran si guru? Nah, guru sebaiknya menjadi fasilitatornya, akan membimbing, menuntun anak-anak murid ini untuk melaksanakan pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi. Jadi fungsi guru di sini menjadi fasilitator. Kemudian bagaimana menyiapkan ekosistem sekolah ketika kita akan melaksanakan P5 ini Bapak dan Ibu. Jadi budaya sekolah yang mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu memiliki sifat-sifat yang pertama adalah berpikir terbuka. Sekolah harus memiliki keterbukaan gitu. Jadi artinya sekolah bisa menampung berbagai ide, kemudian berbagai pendapat, masukan, bahkan sekalipun kritikan. Jadi sekolah itu jangan takut dikritik gitu ya Bapak dan Ibu. Biasanya kan masyarakat yang sering mengkritik ya.
atau orang tua siswa. Nah, kita tidak usah takut, tapi kita bisa terima masukan tersebut sebagai bahan referensi kita untuk perbaikan yang akan datang. Kemudian, yang kedua adalah senang mempelajari hal baru. Nah, kemampuan memelihara rasa ingin tahu dan menemukan kepuasan saat menemukan hal baru adalah bagian dari budaya yang perlu dihidupkan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi, kita utamakan dulu ekosistem di satuan pendidikan kita. Apakah kita sudah memiliki sifat-sifat ini? Apakah kita sudah terbuka terhadap hal-hal baru, terbuka terhadap masukan dan kritikan atau ide dari orang lain? Kemudian, apakah kita ini sudah menjadi jiwa yang pembelajar ya gitu ya. Jadi kita juga guru ini memang tidak seyogyanya berhenti belajar gitu. Jadi kita adalah pembelajar sepanjang hayat seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kapanpun dan dimanapun kita tetap harus belajar. Saya sendiri juga masih perlu belajar tentang ini gitu Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Nah, ketika kita menjadi pribadi yang mampu bekerja sama, gotong royong dan lain sebagainya, maka insya Allah dari pelaksanaan P5 ini akan bisa berjalan dengan sendirinya dan bisa berjalan dengan baik di satuan pendidikan kita. Jadi budaya kolaboratif dapat mendorong semangat, senang bekerja sama, saling mengapresiasi dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Jadi Bapak dan Ibu, kita mungkin prinsip ini pernah Bapak Ibu dengar ya, saya selalu memegang prinsip dua kepala itu lebih mudah daripada satu kepala. Artinya apa? Ketika kita menghadapi trouble atau tantangan dan kita harus berpikir sendiri, itu rasanya sulit, apalagi kita dalam kondisi terdesak gitu ya. Jadi ketika ada dua orang, maka kita akan bisa saling kolaborasi, saling kerjasama, saling tukar pikiran. Jadi ketiga sikap inilah yang perlu ditanamkan ketika kita akan menerapkan atau melaksanakan P5 ini, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada beberapa peran yang berperan penting ya ketika kita ingin melaksanakan P5. Apa saja? Yang pertama adalah, mohon maaf ada suara-suara sumbang ya Bapak dan Ibu, karena saya bagaimana kepala satuan pendidikan ini mampu mengakomodir, memfasilitasi pelaksanaan dari P5. Nah, apa saja perannya? Yaitu yang pertama, membentuk tim proyek. Jadi kepala satuan ini yang membentuk tim proyeknya, siapa yang akan jadi koordinator, siapa yang akan menjadi fasilitator. Kemudian yang kedua adalah mendampingi jalannya proyek. Jadi ketika proyek dilaksanakan tuh kepala sekolah nggak lepas gitu aja, udah biarin aja gitu. Tetapi kita tetap dampingi. Kira-kira ada nggak kendala yang dihadapi atau apa tantangan yang mereka hadapi atau bagaimana prosesnya, itu tetap kita pantau ya Bapak dan Ibu. Kemudian membangun komunikasi untuk kolaborasi. Kita tetap komunikasikan apa yang terjadi ketika kita melaksanakan P5 tersebut. Kemudian mengembangkan komunitas praktisi. Nah, saya yakin di SMP 9 khususnya sudah ada komunitasnya. Nah, kalau bisa komunitas ini juga terdiri dari komunitas-komunitas kecil di dalam sekolahnya, sehingga di dalam komunitas kecil itu akan menjadi lebih solid lagi komunitas besarnya. Mohon maaf. Kemudian ya, selanjutnya melakukan coaching secara berkala bagi pendidik. Nah, coaching ini mungkin bagi beberapa guru yang pernah ikut atau sedang ikut guru penggerak. Nah, coaching ini sangat menarik ya Bapak dan Ibu. Jadi keterampilan coaching ini bisa kita gunakan sebagai pendidik ataupun sebagai kepala sekolah untuk mengajak atau menuntun guru ataupun murid kita untuk mengarah pada solusi atas permasalahannya itu. Kemudian yang terakhir adalah merencanakan, melaksanakan, merefleksikan, dan mengevaluasi pengembangan aktivitas dan asesmen proyeknya. Jadi mulai perencanaannya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian adakah refleksi. Nah, jadi Bapak Ibu, refleksi ini menjadi poin penting pada setiap aktivitas apapun terkait pembelajaran di dalam sekolah atau di satuan pendidikan. Jadi refleksi itu menjadi kunci ya Bapak dan Ibu, bagaimana nantinya ke depannya mau seperti apa gitu. Nah, selanjutnya adalah peran dari pendidik ataupun guru ya Bapak dan Ibu. Di sini peran pendidik adalah perencana proyek. Nanti para pendidik ini akan koordinasi sesama fasilitatornya ya untuk merencanakan proyeknya, mau tema apa, mau dimensi apa, kemudian mau topik apa, nanti itu kita akan bahas di poin selanjutnya. Kemudian fasilitator, kemudian
sebagai pendamping juga, bahkan sebagai supervisor dan konsultan. Ketika nanti anak-anak melaksanakan P5-nya ada kendala, maka mereka akan ceritanya itu ke siapa dulu, yaitu kepada si gurunya dulu gitu ya. Kemudian juga sebagai moderator di sini. Kemudian ada juga peran pengawas ketika kita melaksanakan P5. Ya, perannya itu yang pertama adalah memberikan pendampingan dan pembinaan tentu saja, kemudian memberikan informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan juga memberikan bantuan. Bantuan ini fleksibel ya, mungkin bantuan kita kurang paham akan sesuatu hal, maka pengawas dengan sigap akan membantu memberikan pencerahan atau penjelasan lebih komplit lagi tentang P5-nya. Selanjutnya, nah tadi ada disinggung tentang koordinator. Siapa sih yang menjadi koordinator dalam proyek P5 ini, Bapak dan Ibu? Nah, kalau di pengalaman yang sudah saya alami ya, koordinator itu biasanya para wali kelas. Ya, koordinator itu biasanya para wali kelas, kemudian fasilitator itu adalah guru yang masuk di kelas tersebut. Jadi ada dua hal ya Bapak dan Ibu, ada koordinator dan fasilitator. Nah mereka inilah nanti yang menjadi tonggak atau pelaksana atau pemimpin dalam P5 nanti. Nah apa saja peran koordinator dalam proyek profil pelajar Pancasila ini? Yang pertama adalah koordinator bisa dari wakil kepala satuan pendidikan atau tenaga pendidik yang memiliki pengalaman dalam pengembangan dan mengelola proyek profil. Bisa juga dari waka ya Bapak dan Ibu. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola proyek profil di satuan pendidikan. Yang ketiga, mengelola sistem yang dibutuhkan tim pendidik, fasilitator, dan peserta didik agar dapat menyelesaikan proyek profil dengan sukses. Dan yang keempat, memastikan kolaborasi pengajaran terjadi di antara para pendidik yang tergabung di dalam tim fasilitator proyek profil. Jadi harus ada kolaborasi tetap. Kemudian yang kelima, memastikan alur proyek profil memiliki aktivitas yang kaya dan beragam untuk mengoptimalkan prinsip eksploratif. Dan yang keenam, memastikan rancangan asesmen dilakukan sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Nah, Bapak dan Ibu, P5 ini nanti akan ada asesmennya. Ada asesmen akhirnya, Bapak Ibu. Kemudian, selanjutnya adalah peran fasilitator. Nah, peran fasilitatornya ini banyak ya, ada 12 peran. Nanti Bapak Ibu bahannya ini akan saya share ke Bu Rice berikut dengan panduannya ya Bapak Ibu, panduan lengkap tentang P5-nya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah dapat sebenarnya ya. Yang pertama adalah memperhatikan kebutuhan dan minat belajar setiap peserta didik agar dapat memberikan stimulan atau tantangan yang beragam atau berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar, daya imajinasi, kreasi, dan inovasi, serta peminatan terhadap tema proyek profil. Nah, Bapak dan Ibu dalam menentukan tema nanti, fasilitator dan koordinator itu juga saling kolaborasi, saling berdiskusi. Nah, akan lebih mantap lagi ketika menentukan ini bersama anak didik kita. Kemudian, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam perencanaan dan pengembangan proyek profil dengan menyesuaikan kesiapan peserta didik dalam tingkat keterlibatannya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi ada kolaborasi yang solid antara koordinator, fasilitator, dan peserta didik sebagai pelaksananya nanti. Kemudian yang ketiga adalah memberikan ruang bagi peserta didik untuk mendalami isu dan topik pembelajaran yang kontekstual dengan tema proyek profil sesuai dengan minat masing-masing peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu, misalnya kita beranjak dari observasi dulu ya Bapak dan Ibu, dari pengamatan dulu. Kira-kira di lingkungan sekolah kita ini apa yang mau kita angkat untuk proyeknya? Apa masalah sih yang muncul dari sekolah ini gitu ya? Apakah tentang sampahnya atau tentang disiplinnya atau tentang apanya. Nah, beranjak dari situ nanti Bapak dan Ibu akan menyusun modul project namanya. Sehingga nanti ada aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa dilakukan sesuai dengan minat dan bakat dari si peserta didik ini. Bisa jadi nanti membuat poster, jangan membuang sampah sembarangan, atau bisa nanti berupa produk gitu ya, mengolah sampah limbah plastik itu menjadi apa gitu ya. Jadi bisa beragam-ragam sesuai dengan minat mereka.
Kemudian yang keempat adalah berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait. Project profil, bisa itu orang tua, mitra, lingkungan satuan pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam mencapai tujuan pembelajaran dari setiap tema project profil. Kemudian yang kelima, melakukan penilaian yang mengacu pada prinsip asesmen yang sudah ditentukan dalam memonitor perkembangan profil pelajar Pancasila menjadi fokus sasaran. Nah, penilaiannya itu tidak berupa nilai ya Bapak dan Ibu, jadi penilaian itu berupa kriteria. Nah, nanti di akhir, di semester akhir itu Bapak dan Ibu, setiap siswa akan menerima 2 rapor. Yang pertama adalah rapor akademiknya untuk intrakurikulernya, dan yang kedua adalah rapor profil pelajar Pancasilanya. Nah, di rapor profil pelajar Pancasilanya itu hanya berupa kriteria, sudah mulai berkembang, sudah berkembang, dan sangat berkembang. Ya, nanti akan saya tunjukkan rapornya. Kemudian yang keenam, menyediakan sumber belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik secara proporsional. Nah, jadi si fasilitator ini akan menyediakan sumber belajarnya, apakah narasumbernya, apakah berupa buku, berupa artikel, majalah, dan lain sebagainya, jurnal ya atau poster dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, mengajarkan keterampilan proses inquiry peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk mencari referensi sumber pembelajaran yang dibutuhkan. Jadi si fasilitator ini akan membimbing anak-anak bagaimana sih untuk mencari referensi, misalnya dari internet gitu ya. Jadi tetap dibimbing ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedelapan, memfasilitasi akses untuk proses riset dan bukti, menyiapkan surat pengantar yang dibutuhkan. Nah, ini kalau misalnya ada aktivitas penelitian. Misalnya berkunjung ke, kita tadi berbicara tentang sampah misalnya, berkunjung ke TPA atau tempat pengolahan limbah sampah gitu, atau limbah pabrik misalnya. Nah, di situ nanti kita, si fasilitator akan mengurus surat-suratnya, surat pengantarnya, kemudian surat izinnya, dan lain sebagainya ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ke-9 adalah membuka diri untuk memberi dan menerima masukan serta kritik. Nah, ini tadi ya keterbukaan ya Bapak dan Ibu. Si fasilitator ini harus bersikap terbuka terhadap kritikan. Terkadang anak-anak ada yang kritis ya, kok ini nih Bu, kok ini gini. Jadi si fasilitator itu harus bersikap terbuka. Kita harus terima dikritik. Ya, jangan nanti anak-anak memberi ide kita marahin gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ke-10, mendampingi peserta didik untuk merencanakan dan menyelenggarakan setiap tahapan kegiatan proyek yang menjadi ruang lingkup belajar peserta didik. Jadi selama proses pengerjaan P5 ini, fasilitator tetap mendampingi sampai akhir. Dari awal, dari mulai perencanaan sampai ke refleksi. Kemudian yang ke-11, memberi ruang peserta didik untuk berpendapat, membuat pilihan, dan mempresentasikan proyek profil mereka. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaspirasikan, menyuarakan hasil proyek mereka. Kemudian yang ke-12 adalah mengelola beban kerja, mengajar dengan seimbang antara intrakurikuler dan proyek. Nah, ini mungkin terkait dengan manajemen dirinya ya. Mana yang mau kita tidak bisa mau fokus ke intrakurikulernya doang. Fokus ke proyek pelajar Pancasila tapi intrakurikulernya terbengkalai. Jadi dua-dua ini harus bisa tercover dengan baik Bapak dan Ibu. Nah, kita akan masuk bagaimana cara mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, ada 6 tahapan Bapak dan Ibu dalam merencanakan profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama diawali dengan merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi si fasilitator dan koordinator ini duduk rembuk nih. Ini kita Sepertinya sinyal dari Bu Eva agak terganggu, Bapak Ibu. Bu Eva dari Aceh soalnya jadi jaringannya. Sebentar Bapak Ibu.
Bapak Ibu mohon sebentar karena sinyalnya mungkin terganggu di Ya, Aceh. Bu Eva Bu Rica, mohon sepertinya. maaf, padam listrik di Oh iya sekolah ya, saya. sudah Bu. Saya Iya iya. lanjut dengan Oke, siap lanjut Bu. saya izin off cam dulu ya, karena Iya boleh jaringannya Bu. kurang bagus kalau Iya Bu. pakai. Oke, baik. Sebentar. Bentar ya Bapak dan Ibu. Jadi memang di daerah sekolah saya ini unpredictable Bu Rica. Ya kadang tiba-tiba padam listrik gitu. Iya Bu, kadang Oke, baik. kendala Sudah terlihat teknis. layar saya? Siap Bu, sudah. Iya, ini kan seninya The Art of Virtual Learning ya Bu Rica. Betul Bu. Kendalanya Kebetulan bahasa teknis Inggris. melulu ya Bu. Oke, iya benar. Oke, baik. Saya lanjut. Hmm. Oke, selanjutnya adalah tahapannya ya. Jadi si sampai merancang alokasi waktu. Jadi koordinator itu berdiskusikan mau topik apa, temanya apa, dimensinya apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah membentuk tim fasilitasi proyeknya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya koordinatornya itu bisa wali kelas ataupun wakil kurikulum, tetapi biasanya sih akan lebih apa ya, lebih bagus atau lebih mantap lagi ketika koordinatornya itu adalah wali kelas, sehingga koordinasi itu lebih klop gitu. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi tingkat kesiapan sekolah. Nah, jadi si kepala sekolah dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan sekolah. Ini ada di panduan pada halaman 35 sampai dengan 36. Bagaimana nih sekolah? Siap nggak melaksanakan P5 ini? Kemudian kalau temanya ini, topiknya ini, dimensinya ini, kira-kira sekolah bisa nggak menerapkannya? Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat adalah pemilihan tema umum. Nah, tema umum ini nanti akan ditentukan oleh tim fasilitasi bersama pimpinan sekolah atau kepala sekolah memilih minimal 2 tema. Fase A, B, C itu untuk SD dan minimal 3 tema fase D, E, F itu untuk SMP termasuk ya. Dan 7 tema yang ditetapkan dari 7 tema yang ditetapkan oleh Kemdikbud Dikti untuk dijalankan dalam 1 tahun ajaran berdasarkan isu yang relevan di lingkungan peserta didik. Nanti akan kita lihat detailnya. Kemudian penentuan topik spesifiknya. Langkah kelima. Dari tema besar yang sudah dipilih, tim fasilitasi atau fasilitator proyek dapat juga bersama peserta didik menentukan ruang lingkup isu yang spesifik sebagai proyek. Seperti tadi misalnya temanya gaya hidup berkelanjutan gitu ya. Kemudian topiknya mau apa gitu. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan atau mengelola sampah dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam merancang modul proyeknya. Nah, tadi juga saya sampaikan ketika ini sudah semua dilakukan, maka barulah kita rancang modul proyeknya. Siapa yang merancang ini? Yaitu fasilitator bersama koordinator ya. Tim fasilitasi bekerja sama dalam merancang modul proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan subelemen profil, alur kegiatan proyek, serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Nah, dari 6 perencanaan ini, Bapak dan Ibu bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di sekolah masing-masing. Selanjutnya adalah tentang elemen, sebentar ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Nah, seperti kita ketahui bahwa dimensi P5 itu ada 6 ya, mulai dari beriman dan bertakwa, kemudian kebinekaan global, berpikir kritis, kreatif, gotong royong. Nah, itu semua Bapak dan Ibu nanti bisa pilih dimensinya, kemudian elemennya juga ada, misalnya di beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu elemennya ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Nah, kalau misalnya tadi topik
topiknya tentang sampah, tentang gaya hidup berkelanjutan, temanya, topiknya tentang pengelolaan sampah, misalnya pengelolaan sampah di sekitarku, misalnya gitu ya, maka elemen yang dipilih adalah akhlak kepada alam, seperti itu. Kemudian subelemennya yang mana? Apakah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, dimensi elemen dan subelemen ini semuanya ada di panduan P5 ya Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu mungkin sudah paham betul dengan dimensi-dimensi ini gitu. Selanjutnya ini lanjutan ya, ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Nah, ini adalah tema yang bisa kita pilih dalam melaksanakan P5. Nah, untuk SMP itu ada 7 tema yang bisa kita implikasikan ya Bapak dan Ibu, dari kearifan lokal, kemudian tema rekayasa dan teknologi, tema kewirausahaan, tema Bhinneka Tunggal Ika, kemudian tema gaya hidup berkelanjutan, kemudian tema bangunlah jiwa dan raganya, tema suara demokrasi. Dan dari sekian tema ini mungkin yang paling mudah dipahami itu adalah suara demokrasi, dan biasanya prakteknya itu sangat mudah, yaitu dengan pemilihan ketua OSIS seperti itu ya Bapak dan Ibu, itu paling sering sih ya dipilih. Kemudian ada juga gaya hidup berkelanjutan, yaitu tentang memahami dampak dari aktivitas manusia, kemudian baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun di lingkungan sekitarnya. Jadi tema-tema ini Bapak dan Ibu bisa Bapak Ibu pilih. Nah, untuk SMP, jenjang SMP itu dalam P5-nya ketika kita memilih satu tema, satu topik, maka 3 dimensi ya, 2 atau 3 dimensi yang harus tercakup dalam topik dan tema tersebut. Misalnya temanya gaya hidup berkelanjutan, kemudian topiknya mengelola sampah di sekitarku, kemudian dimensinya itu kita pilih 2 atau 3 dimensi ya Bapak dan Ibu. Tadi kan ada 6 ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, dari 6 itu mana yang mau kita pilih? Misalnya kita mau pilih beriman dan bertakwa gitu ya. Kemudian dimensi kedua ada gotong royongnya, dan ketiganya itu kreatifnya gitu. Jadi ada 2 sampai 3 dimensi dalam satu tema dan satu topik seperti itu. Selanjutnya, nah ini implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila terkait yang saya sampaikan barusan ya. Jadi untuk PAUD, SD ada ketentuannya. Nah untuk SMP, nah di sini dia ya Bapak dan Ibu. Untuk SMP, MTS, SMP LB atau paket B itu 3 sampai dengan 4 proyek profil dengan tema berbeda setiap tahunnya. Jadi dalam 1 tahun itu ada 3 atau 4 proyek gitu Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian proyeknya itu harus dengan tema yang berbeda juga. Misalnya proyek pertama temanya itu tentang gaya hidup berkelanjutan. Proyek kedua mungkin kewirausahaan. Proyek ketiga mungkin suara demokrasi dan lain sebagainya. Kemudian alokasi waktunya Bapak dan Ibu. Untuk SMP kelas 7 dan 8 itu ada 306, diasumsikan ya Bapak Ibu 360 JP per tahun. Jadi ini per tahun JP-nya. Nanti pelaksananya bisa kita jelaskan di slide berikutnya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk kelas 9 itu ada 320 JP per tahun. Ini karena di sini SMP, saya hanya fokus ke SMP saja ya Bapak dan Ibu. Kalau yang SD, PAUD sampai dengan SMK mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Selanjutnya, nah bagaimana pelaksanaannya Bapak dan Ibu? Nah, ada beberapa model, ada 2 model ya Bapak dan Ibu dari pelaksanaan P5 ini. Yang pertama adalah pelaksanaan secara reguler, dan yang kedua pelaksanaan secara blok. Kalau pelaksanaan secara reguler Bapak dan Ibu itu bisa dengan model yang pertama ini, ya, yaitu menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek. Nah, misalnya nih, kita 1 minggu ada 7 hari. Nah, pilih 1 hari yang memungkinkan kita untuk melaksanakan sehari penuh proyek tersebut. Misalnya dari pagi sampai siang, saya sepulang sekolah itu,
seperti jam sekolah biasa. Jadi itu tidak ada pelajaran intrakurikuler di sana di hari tersebut. Kalau di sini contohnya di hari Jumat. Ada beberapa sekolah yang membuat di hari Sabtu. Ada beberapa sekolah di hari Rabu. Gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua ya, mengalokasikan 1-2 jam pelajaran di akhir hari khusus untuk mengerjakan proyek. Bisa digunakan untuk eksplorasi di sekitar satuan pendidikan sebelum peserta didik pulang. Nah, ini model yang kedua yang reguler Bapak Ibu. Jadi dilaksanakan di akhir jam pelajaran. Biasanya misalnya anak-anak pulang pukul 13, maka istirahat sebentar mungkin setengah jam ya atau 1 jam. Selanjutnya 2 JP itu untuk P5 khusus. Tetapi biasanya ini jarang sekali diterapkan ya oleh sekolah karena siang itu kan kondisinya kurang maksimal ya Bapak dan Ibu. Anak-anak mungkin sudah lelah, sudah capek, sudah lapar, begitu juga mungkin dengan gurunya. Jadi model ini bukan tidak mungkin tetapi jarang digunakan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam satu waktu, misalnya 2 minggu atau 1 bulan, tergantung jumlah jam tatap muka proyek yang dialokasikan pada setiap proyeknya, di mana setiap tenaga pendidik berkolaborasi mengajar proyek setiap hari selama durasi yang ditentukan. Jadi diplotkan Bapak dan Ibu, ini seperti sistem blok ya, dalam 1 bulan itu penuh ya. Penuh 2 minggu, 2 minggu sebulan penuh melaksanakan proyek. Jadi kalau sistem blok itu dia ada 2 ya Bapak Ibu ya, ada yang per bulan, ada yang per semester. Nah, kalau dia per bulan maka setiap bulannya selama 2 minggu itu mengerjakan proyek. Ada juga yang per semester. Ya, per semester artinya di akhir semester, 2 bulan di akhir semester itu khusus untuk proyek. Misalnya 1 semester itu 6 bulan, bulan pertama sampai bulan keempat itu belajar intrakurikuler seperti biasa, dan di bulan kelima dan bulan keenam itu melaksanakan proyek secara full. Nah, ini banyak diterapkan oleh beberapa sekolah, termasuk beberapa sekolah penggerak yang ada di Aceh ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tidak mengganggu jam intrakurikuler. Memang ada plus minusnya ya ketika kita laksanakan secara reguler, maka akan mengganggu mungkin jam pelajaran yang intrakurikuler. Tetapi ketika kita dilaksanakan secara blok, maka itu fokusnya sudah lebih fokus lagi seperti itu. Di 4 bulan pertama kita belajar seperti biasa di kelas, dan 2 bulan terakhir itu kita fokus ke proyek. Selanjutnya komponen modul proyek. Nah, ini sudah masuk ke merancang modulnya ya. Setelah tadi sudah perencanaan, sudah jadwalnya sudah ada, kemudian baru kita tentukan modul proyeknya. Nah, dalam membuat modul proyek ini juga secara kolaboratif Bapak dan Ibu bisa dengan fasilitator, dengan koordinator. Nah, apa saja sih komponen modul proyek yang harus ada? Yang pertama adalah profil modul. Profil modul itu ada tema dan topik atau judul modulnya, kemudian fase atau jenjang sasarannya, dan durasi kegiatannya, jumlah JP-nya berapa. Kemudian tujuannya, apa tujuan dari pelaksanaan P5-nya ini, mohon maaf. Kemudian pemetaan dimensinya. Dimensinya apa, elemennya apa, subelemennya apa, temanya apa, topiknya apa. Kemudian ada rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Nah, ini bisa dilihat di capaiannya ya Bapak Ibu, capaian elemen di situ. Nanti ada di dalam modul juga. Kemudian aktivitasnya, apa saja aktivitasnya, berupa alur aktivitas proyek secara umum, kemudian penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya. Jadi mau ngapain aja di proyek itu kita tuliskan di bagian aktivitas. Misalnya aktivitas 1 observasi atau pengamatan, kemudian mengamati lingkungan sekitar terkait permasalahan sampah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu ngapain lagi gitu. Kemudian ada asesmennya. Nah, instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek. Asesmennya ini ada asesmen awal dan nanti ada asesmen berupa pelaporannya seperti apa. Kemudian di sini ada catatan Bapak dan Ibu
tim fasilitator satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul project profil untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Bapak dan Ibu, contoh-contoh modul ini sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi, Bapak dan Ibu yang sudah tidak asing dengan platform Merdeka Mengajar, Bapak dan Ibu bisa explore. Di sana ada beberapa contoh dari platform Merdeka Mengajar. Saya akan contohkan ya cara mendapatkannya. Sebentar saya stop dulu. Maaf. Sebentar. Saya kembalikan dulu platform Merdeka Mengajar saya ya. Oke. Mohon maaf ya Bu Rice, jaringan di saya agak sedikit nge-lag. Iya Bu, tidak apa-apa. Masih ada waktu. Di sana sudah pukul berapa Bu Rice? Sudah pukul 11 Bu Eva. Sudah siang di sini, Bu Eva masih jam 9 ya. Iya. Saya masih jam 9 Ibu. Kita sudah 11. Iya. Oke, saya sharing kembali. Semoga pesertanya masih menyimak ya Bapak dan Ibu. Masih ini Bu sudah 122, banyak sekali nih Bu Eva pesertanya. Biasa. Iya. Boleh dong emotikonnya di kolom chat, kasih emotikon apa gitu, senyum kah, semangat kah, jempol kah, atau love kah gitu ya. Iya. Ayo Bapak Ibu di bagian reaction-nya bisa Bapak Ibu berikan emoticon, love banyak. Ya, sudah ada love dari Aceh Tamiang, Ibu Ika Rafika, SMP 19 Ya, baik. juga. Ya, siap. Iya, Bu Rice, kita lanjut. Lanjut. Jadi di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu sebenarnya sudah tersedia ya beberapa modul ajar. Memang belum begitu lengkap, tetapi bisalah menjadi referensi kita, bahkan bisa kita tiru gitu. Jadi di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu bisa ambil secara utuh, bisa juga di ATM. Nah, cara mendapatkan contoh modulnya Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah ya, ambil di bagian perangkat ajar, kemudian pilih di bagian atas ini kan ada modul dan bahan ajar, buku, dan modul project. Nah, klik modul project, kita pilih fasenya sesuai fase kita. Kemudian, nah di sini pilih temanya. Misalnya kita mau buat gaya hidup berkelanjutan tadi ya, Bapak dan Ibu. Ada nggak ya? Bismillah. Jadi di sini sudah ada sih tema-temanya. Hanya saja ada beberapa tema yang modulnya memang belum tersedia. Jadi itulah fungsi kita ya, Bapak dan Ibu. Kalau memang Bapak dan Ibu punya modul project yang di PMM-nya itu belum ada, boleh dikontribusikan. Oke, kita pilih. Mudah-mudahan ada. Nah, baru klik cari perangkat. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah tersedia contoh-contoh modul, proyek yang bisa kita ATM. Bahkan kita bisa tiru secara utuh untuk diterapkan di sekolah kita dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik sekolah kita. Nah, misalnya sampahku tanggung jawabku. Bagaimana sih produknya atau proyeknya seperti itu ya. Kita tinggal unduh perangkatnya. Kemudian nanti akan muncul di sudut kiri bawah. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah contoh modul ajarnya, Bapak Ibu. Modul untuk proyeknya. Di sini ada profilnya, pengantar, dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa eksplor sendiri ya untuk contoh-contoh modul ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Baik, saya akan lanjut paparannya. Ya, terlihat Bu Rica? Sudah Bu, terlihat jelas Bu. Oke, baik. Ya, selanjutnya adalah modul proyek penguatan profil Pancasila itu mencakup apa saja. Yang pertama ada tujuan, ya, berisi dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Kemudian aktivitasnya sesuai dengan identitas yang ada di slide sebelumnya. Baru kemudian ada assessment. Dari sini ada beberapa catatan, Bapak Ibu. Antara tujuan, aktivitas pembelajaran dan assessment itu harus selaras, harus nyambung gitu. Jadi ketika nanti tujuannya untuk mengelola sampah atau apa gitu ya, maka aktivitasnya juga harus selaras, ngapain aja terkait sampah tersebut. Kemudian assessment-nya juga harus selaras gitu.
Sama seperti kita menyusun modul ajar pembelajaran ya. Kemudian yang kedua, asesmen dilakukan pada saat awal proses dan di akhir pembelajaran. Jadi ada 3 asesmen, yaitu awal. Di asesmen awal ini kita hanya ingin tahu apa yang telah diketahui sebelum memulai proyeknya gitu. Misalnya tentang mengelola sampah, apa yang sudah mereka ketahui tentang pengelolaan sampah itu. Kemudian one-nya itu apa yang hendak diketahui lebih jauh lagi tentang pengelolaan sampah. Kemudian yang ketiga adalah learn, apa yang telah diketahui dan dipelajari setelah mempelajari pengelolaan sampah tersebut. Jadi ada 3 hal yang ingin kita gali sebelum kita memulai proyeknya. Kemudian yang ketiga, asesmen awal dilakukan pendidik untuk mengidentifikasi dimensi, elemen, dan subelemen yang akan dipilih, serta mengidentifikasi capaian fase yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, melihat juga karakteristik satuan pendidikan. Jadi selain itu, asesmen awal ini untuk kita diskusikan bersama gitu. Kira-kira topik yang, dimensi yang tepat itu apa, kemudian tema yang tepat itu apa gitu ya. Kemudian catatan berikutnya, modul proyek diharapkan bisa menumbuh kembangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Itu sudah pasti ya, tujuannya muaranya ke karakter murid yang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tidak harus seluruh elemen dan subelemen diambil untuk membuat sebuah modul proyek ya. Jadi kita nggak perlu muluk-muluk ya Bapak Ibu, yang sederhana aja, pilih saja misalnya 1 atau 2 elemen, kemudian beberapa subelemen. Kita nggak harus cakup semua gitu subelemen, karena itu banyak ya Bapak dan Ibu. Untuk akhlak kepada lingkungan atau alam aja itu ada beberapa elemen dan subelemennya gitu. Kemudian dalam satu harus tema berbeda sesuai dengan keputusan Mendikbudristek Kepmen jika ingin diulang dilakukan di tahun berikutnya. Jadi setahun itu kan untuk jenjang SMP ada 3-4 proyek. Nah, proyeknya ini harus berbeda gitu ya. Jangan yang sama lagi. Misalnya di proyek pertama kita sudah tentang sampah. Kemudian di yang kedua jangan sampah lagi kalau bisa seperti itu. Kemudian kalau mau tentang sampah lagi boleh, tetapi di tahun berikutnya. Nah, selanjutnya tahapan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi apa saja tahapannya? Yang pertama adalah tahap awal. Tahap awal ini menggunakan modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbudristek tanpa penyesuaian atau dengan menyesuaikan yang sangat sedikit. Jadi sudah ada modulnya. Kita tinggal comot gitu ya. Kita tinggal ambil secara utuh gitu. Kemudian ada tahap berkembang. Nah, tahap berkembang ini adalah yang sudah ada tadi kita sesuaikan. Mungkin ada yang kita hilangkan, ada yang kita ganti, atau kita tambahkan gitu. Kemudian tahap siap, dalam tahap siap modul ajarnya itu diapain? Membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemdikbudristek sesuai dengan konteks lokal, kebutuhan, serta minat peserta didik dengan melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik. Oke. Kemudian di tahap mahir artinya sudah bisa merancang modul proyeknya sendiri. Sudah bisa lepas gitu ya. Dalam merencanakan modul ajar proyeknya. Jadi sudah punya sendiri nih, sudah punya bandwidth sendiri gitu, sudah punya modul ajar sendiri sekolahnya. Kemudian bagaimana pengembangan alur aktivitas dari proyek? Ya, langkah pertama itu ada pendidik bekerja sama dengan tim fasilitator proyek membuat alur proyek yang berisi kegiatan proyek menggunakan struktur aktivitas yang disepakati bersama. Dan langkah kedua adalah hal-hal yang sudah ditentukan dalam tahap merancang proyek disusun sesuai alur dengan menambahkan strategi-strategi pembelajaran, alat ajar, dan narasumber yang dibutuhkan untuk pengembangan serta pendalaman dimensi. Nah, ini adalah beberapa contoh alur atau sequence project. Contoh 1, yang pertama alurnya pengenalan. Nah, ngapain aja di pengenalan ini? Yaitu mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema dan topik yang sedang dipelajari. Jadi, diobservasi dulu ya, dibangun dulu pengetahuannya tentang topik yang akan kita lakukan ini. Kemudian, di langkah kedua ada kontekstual atau kontekstualisasi, yaitu menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Misalnya,
kita tadi topiknya mau ambil tentang pengelolaan sampah. Kemudian kontekstualisasinya apa? Kira-kira masalah di sekolah kita ini apa ya? Tuh ya, tentang sampah ini apa ya masalahnya? Oh, mungkin masalahnya masih banyak anak yang membuang sampah sembarangan. Atau, oh, masalahnya itu sampahnya itu belum terpisah dari yang organik menjadi dari yang organik dengan yang anorganik. Seperti itu contoh ya Bapak dan Ibu. Kemudian baru langkah ketiga aksinya. Nah, merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Jadi dari permasalahan tersebut, apa yang mau kita lakukan gitu? Apakah kita mau buat poster? Apakah kita mau buat seminar? Apakah kita mau membersihkan sampah atau mengolah sampah tersebut, membuat pemisahan sampah organik dengan anorganik, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita laksanakan proyeknya, maka kemudian langkah berikutnya adalah refleksi. Nah, dalam refleksi ini kita menggenapi proses dengan berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Apa sih yang sudah kita lakukan, kemudian kelebihannya apa, kemudian kelemahannya apa, tantangannya apa, kemudian ke depannya bagaimana. Itu kita harus refleksi ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut. Nah, setelah kita lakukan, kemudian kita refleksikan, tindak lanjutnya apa? Misalnya, oh berarti ini poster-poster ini kita perbanyak lagi, misalnya mungkin tidak hanya di satu tempat, mungkin bisa di beberapa tempat yang rawan akan anak-anak buang sampah seperti itu. Next, selanjutnya contoh kedua. Nah, contoh model kedua ini ada dibagi dua tabel ya. Sepertinya masalah jaringan dengan Bu Eva. Nah, Bapak Ibu tunggu sebentar ya, biasa Mohon kendala maaf, teknis lagi. Terlempar terus. Tidak apa-apa Bu, Iya. dilanjutkan saja. Oke, mohon maaf. Iya, Ya, kita lanjut Bapak ya Ibu. sebentar lagi. Masih semangat ya Bapak Ibu di tengah-tengah Iya, teknis, berjuang dengan masalah sinyal. teknis. Iya. Ya, tadi pagi saya juga sudah mudah-mudahan ini lancar gitu ya. Sejauh ini sudah begitu lancar, hanya kendala sedikit saja. Iya. Iya, Siap. baik. Sudah terlihat. Sudah kelihatan Ibu? Siap Bu. Iya, jadi model kedua ini mirip dengan model pertama tadi, ada mengamati, kemudian apa sih yang terjadi di sekolah kita, di lingkungan kita, kemudian mendefinisikan, oh yang terjadi ini loh, sampah masih banyak numpuk, masih banyak berserak, kemudian tindak lanjutnya apa? Menggagas, ide apa yang keluar dari anak-anak, bagaimana aku bisa menjadi bagian dari solusi, gimana sih cara ini supaya sampah ini nggak numpuk lagi, nggak berserak lagi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah memilih bagaimana aku bisa mewujudkannya, tujuannya, memilih solusi yang sesuai dengan tujuan, membuat purwarupa. Misalnya, oh buat poster lah, aku mau buat poster gitu ya. Oh aku mau buat seminar deh, pesertanya nanti anak-anak sekolah gitu, teman-teman sejawat gitu ya, teman-teman sekolahnya di kelasnya gitu. Di lain kelasnya atau pada saat upacara saya mau jadi ininya gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian merefleksikan, jadi mirip ya dengan contoh yang pertama tadi. Kemudian ada contoh ketiga, ini juga mirip sih sebenarnya. Basically itu diawali dengan pengamatan, kemudian dilanjutkan dengan definisinya, apa yang ditemukan, kemudian aksinya apa, kemudian refleksi dan evaluasinya. Jadi seperti itu ya. Bapak dan Ibu, dari ketiga contoh alur ini, nanti Bapak Ibu bisa pilih salah satu gitu, mau menggunakan alur yang mana. Nah, alur inilah nanti Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu tulis di dalam modul proyeknya. Begitu. Nah, ini kita sudah masuk ke pelaporannya, Bu Rica, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, bagaimana cara kita melaporkan dan mengolah penilaiannya, Bapak dan Ibu?
mengoleksi dan mengolah hasil asesmen, dokumentasi kegiatan proyek. Jadi bisa berupa jurnal. Kayak tadi di awal kita tidak bisa hanya berorientasi kepada produk saja. Bisa juga nanti dengan jurnal, dengan sikap yang ditunjukkan anak selama proses pengerjaan proyeknya. Kalau proyeknya gagal, Bu, kayak mana? Sampahnya itu belum terkelola secara maksimal. Tetapi Bapak dan Ibu, itu masih bisa kita laksanakan, masih bisa kita katakan sebagai P5. Yang penting selama prosesnya itu ada aktivitas murid yang menunjukkan ada gotong royongnya kah mereka, ada tanggung jawabnya kah mereka, walaupun di akhirnya itu bisa dikatakan gagal ya. Jadi tidak semua proyek P5 itu berhasil, tidak semua proyek P5 itu bermuara pada satu produk gitu. Nah, di sini menggunakan jurnal, Bapak dan Ibu, si fasilitatornya ya. Jurnal adalah praktik mendokumentasikan kumpulan pemikiran, pemahaman, dan menjelaskan tentang ide atau konsep secara tertulis dan biasanya dituangkan dalam sebuah buku. Bapak Ibu mungkin jurnal ini tidak asing bagi Bapak dan Ibu ketika kita masuk di kelas ya. Jadi di kelas itu si guru pasti membuat jurnal pembelajaran namanya, apa yang terjadi dengan anak kita, kemudian apa kesulitan belajar mereka, bagaimana kita mengatasi kesulitan itu. Nah, kenapa pendidik menggunakan jurnal dalam proyek atau fasilitator menggunakan jurnal dalam proyek? Jurnal dapat merekam proses pembelajaran proyek beserta peserta didik secara berkelanjutan dalam satu wadah. Kemudian jurnal dapat mendorong pendidik melakukan refleksi kritis terhadap proses pelaksanaan proyek sehingga pendidik dapat memahami hal-hal yang perlu dikembangkan di kegiatan proyek untuk mengoptimalkan pengalaman belajar peserta didik. Jadi dari jurnal tersebut seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bisa tahu ini kelebihan kita apa, kelemahannya apa, kemudian bagaimana untuk mengatasi kelemahannya tersebut atau tantangannya tersebut. Nah, kemudian apa saja prinsip-prinsip dalam penyusunan jurnal? Ya, jadi menunjukkan perkembangan. Jurnal berisi catatan yang menunjukkan perkembangan individu peserta didik. Kemudian menjadi alat refleksi secara berkala dan observasi berkelanjutan. Setiap peristiwa atau setiap aktivitas yang dilakukan siswa, setiap karakter atau sikap yang ditunjukkan siswa, baik yang bagus sekali, yang kurang bagus, atau mungkin yang tidak bagus, itu kita catat di dalam jurnalnya. Nah, ini bentuk penilaian yang pertama dengan menggunakan jurnal. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan portofolio. Nah, portofolio ini adalah kumpulan ya Bapak dan Ibu, merupakan kumpulan dokumen yang telah dikerjakan oleh murid seperti itu. Portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif kritis dalam kurun waktu tertentu. Jadi kenapa sih kita menggunakan portofolio ini Bapak dan Ibu? Jadi ada dua alasan yang melandasi. Yang pertama adalah portofolio ini memberikan rasa kepemilikan pada proses belajar yang mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar aktif. Jadi dengan adanya portofolio ini kita jadi terdorong nih, anak didik kita jadi terdorong gitu untuk menjadi pembelajar yang aktif. Kemudian alasan yang kedua adalah portofolio mendorong peserta didik untuk mengenali kekuatan dan kemajuannya, melakukan refleksi kritis terhadap pembelajarannya sehingga memahami hal-hal yang perlu ia kembangkan pada dirinya menjadi pembelajar mandiri. Jadi dengan portofolio ini mereka jadi tahu, saya lemahnya masih di yang kemarin saya masih di sini lemahnya, oh berarti akan bisa diperbaiki di pembelajaran berikutnya. Nah, apa saja prinsip penyusunan portofolio? Yang pertama adalah dilakukan oleh peserta didik bukan terhadap peserta didik. Jadi portofolio ini yang mengumpulkan dokumen-dokumennya itu adalah peserta didiknya gitu, bukan fasilitatornya. Kemudian yang kedua merupakan hasil kerja yang menunjukkan kemampuan anak secara jelas. Yang ketiga menjadi alat refleksi secara berkala, menunjukkan perkembangan dan dikerjakan dengan bimbingan. Oke, ini adalah model penilaian yang kedua, portofolio. Selanjutnya adalah model penilaian yang digunakan dengan rubrik. Nah, ini yang sangat membantu kita ketika kita menilai P5 ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena rubriknya itu sudah jelas apa yang mau kita nilai di sana ya. Nah, rubrik merupakan salah satu alat asesmen yang sering dipakai untuk pembelajaran kolaboratif seperti proyek. Rubrik dapat dipakai oleh pendidik dan peserta didik untuk mengevaluasi kualitas performa peserta didik secara konsisten, membangun, dan objektif. Jadi,
rubrik ini detail informasinya atau detail penilaiannya itu menjadi lebih objektif ya Bapak Ibu, karena sudah ada kriteria-kriteria yang tersedia yang kita susun untuk menilai proyek dari si siswa tersebut. Nah, alasannya kenapa sih menggunakan proyek? Yang pertama adalah bagi pendidik. Jadi kalau bagi pendidik atau fasilitator ini, rubrik yang efektif dapat mengurangi waktu yang dihabiskan pendidik untuk menilai. Jadi kita nggak perlu nih mengecek portofolio. Kalau misalnya menggunakan portofolio ya, kita kan harus cek satu-satu nih, oh ini ada, kita checklist, ini ada, kita checklist. Nah, dengan rubrik ini kita hanya cukup membaca indikator ya kalau kita di pembelajaran. Tapi kalau di sini mungkin kriteria ya. Oh, dia sudah mulai terampil ini, sudah bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, misalnya seperti itu ya. Maka, oh sudah bisa dia. Jadi kita tinggal checklist-checklist aja Bapak Ibu, menghemat waktu bagi kita. Kemudian kalau bagi peserta didik itu mungkin lebih objektif ya, karena ada kriterianya. Ada kriteria yang dinilai sehingga kalau hasil atau proyek yang mereka kerjakan itu sesuai dengan kriteria, maka akan memperoleh nilai yang baik. Itu saja ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat rubrik yang efektif untuk proyek, yang pertama adalah jumlah kriteria dan tingkatan kualitas performa. Jadi kriterianya juga jangan terlalu banyak ya Bapak dan Ibu, nanti akan bingung sendiri kita gitu. Jadi buat saja 3-5 tingkatan kualitas performa. Misalnya kalau di proyek itu ada 4 ya kalau nggak salah ya. Ada mulai berkembang, sudah berkembang, sangat berkembang, dan satu lagi saya lupa, nanti kita lihat ya. Oke, kemudian deskripsi yang jelas dan dapat dibedakan antar tingkatan. Kemudian deskripsi yang mudah untuk diobservasi, dokumen proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan tipe aktivitasnya, libatkan peserta didik dalam merancang rubrik. Jadi kalau bisa, rubrik itu dirancang bersama peserta didik. Jadi mereka tahu gitu ya, keterbukaan ya, apa yang akan dinilai. Nah, selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut proyek P5-nya. Menyusun rapor Bapak dan Ibu. Jadi rapor P5 ini sangat simpel Bapak dan Ibu. Tidak serumit dari rapor yang intrakurikuler atau rapor pembelajaran. Jadi mudah sekali kita menyusunnya karena sesuai dengan kriteria yang sudah kita susun. Oke. Kemudian di sini dalam rapor itu menunjukkan keterpaduan, tidak menjadi beban administratif ya. Jadi jangan dijadikan rapor P5 ini menjadi beban sebenarnya. Jadi penyusunan rapor P5 ini juga tidak serumit yang kita bayangkan gitu. Kemudian kompetensinya itu harus utuh. Nah, ini adalah contoh rapor P5 yang saya peroleh. Ini di salah satu sekolah di Aceh ya Bapak dan Ibu. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, kelihatan nggak ya Bu Rica? Kelihatan Bu Eva, kelihatan. Oke. Tapi jadi ada bagian pertama itu ada profil namanya. Jadi ada rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah profilnya. Apa saja? Iya. Profil ini memuat nama siswa ya. Jadi setiap anak itu nanti akan mendapatkan 2 rapor di akhir semester. Rapor yang pertama adalah rapor akademiknya dan yang kedua adalah rapor P5-nya. Ada namanya, kemudian NIS-nya atau NSN-nya, kemudian dimensi ya, sekolahnya, nama sekolahnya, kemudian ada alamat sekolahnya, kemudian ada kelas, identitas ya, ada fasenya, fase apa, dan tahun pelajaran. Dan yang di bawahnya ini adalah proyeknya ya, karena tadi dia SMP ya, maka ada 3 proyek yang dibuatnya, 3-4 proyek ya Bapak dan Ibu. Jadi boleh 3. Jadi ada proyek 1, proyek 2, dan proyek 3. Kemudian ditandatangani oleh fasilitator atau koordinatornya. Kemudian di penilaiannya Bapak dan Ibu, jadi di sini ada, ini adalah topiknya. Ya Bapak dan Ibu, ini adalah topiknya. Kemudian ini adalah dimensinya, jadi ada 3 dimensi ya Bapak Ibu, satu topik ada 3 dimensi. Nah ini adalah elemen dan subelemennya, subelemen dan capaiannya. Nah untuk penilaiannya nanti di sini ada mulai berkembang, sudah sedang berkembang, sudah berkembang dan sangat
berkembang. Jadi ada 4 kriterianya. Dalam menentukan kriteria itu 4 sudah ini ya standar ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau lebih boleh, tetapi yang jangan terlalu banyak ya. Kalau saya rasa 4 itu sudah standarnya gitu ya. Begitu juga untuk yang proyek keduanya dan seterusnya. Jadi kalau misalnya setiap proyeknya itu harus ada penilaiannya atau rapornya seperti ini. Jadi bentuk rapornya juga tidak serumit yang kita bayangkan seperti itu. Kemudian ini adalah penjelasan dari rapornya ya Bapak dan Ibu. Ini deskripsi singkat seperti yang saya sampaikan tadi. Nah ini dia rapor mencantumkan dimensi, subelemen dan rumusan kompetensi sesuai fase, peserta didik dan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan proyek yang ditentukan. Nah untuk yang dimensi, subelemen dan rumusan sesuai fase ini atau capaian fase itu ada di buku panduan kita, buku panduan proyek. Dan ini adalah penilaiannya. Jadi kita tinggal checklist aja nih. Oh, si Ahmad tadi di proyek pertama untuk kriteria atau indikator pertamanya atau subelemen pertamanya sudah berkembang, gitu ya. Begitu seterusnya. Kita tinggal checklist aja. Jadi tidak ada hasil akhir yang berupa angka, gitu. Kemudian di bagian bawah ada catatan proses. Nah, catatan proses ini bisa kita ambil dari jurnal kita, Bapak dan Ibu, ya, jurnal fasilitatornya. Bagaimana perkembangan si Ahmad ini dalam melaksanakan proses P5-nya. Oke. Kemudian, nah ini adalah beberapa miskonsepsi. Kita kembali ke ini ya, ada beberapa miskonsepsi tentang P5 ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dirumuskan secara mandiri oleh guru dengan hanya menyasar pada level dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Itu miskonsepsi ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak disusun secara mandiri tetapi secara kolaboratif. Kemudian tujuan pembelajaran proyek sudah terdapat dalam dokumen profil pelajar Pancasila menyasar pada level rumusan kompetensi untuk setiap jenjangnya. Oke, ini sudah ada di panduannya. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajar terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran lainnya. Nah, ini miskonsepsi ya. Jujur di tahap-tahap awal P5 ini mulai digagas, awalnya saya beranggapan, oh ini berarti terintegrasi nih sama mata pelajarannya. Misalnya pelajaran IPS, nah harus ada proyeknya. Dulu saya seperti itu anggapannya Bapak dan Ibu, sehingga saya agak sedikit labil atau bingung membedakan antara P5 dengan project based learning gitu. Nah, ternyata yang benar adalah kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang berada di luar pelajaran dan tidak terikat CP dalam mata pelajaran. Karena P5 itu sendiri memiliki capaian tertentu pada setiap fasenya. Kemudian adalah wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan dalam pameran karya. Ini miskonsepsi ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sebenarnya pameran karya itu tidak wajib ya. Itu tidak wajib ya Bapak dan Ibu karena bukan menjadi tujuan utama dari terlaksananya P5. Namun beberapa sekolah melaksanakan pameran karya ini hanya sekedar untuk menghargai atau mengapresiasi hasil kerja murid. Kenapa tidak wajib Bapak dan Ibu dalam melaksanakan pameran karya ini? Tentu membutuhkan biaya yang besar, kemudian rencana yang matang gitu ya. Kita harus mengundang berbagai pihak. Kalau misalnya memang mumpuni, kita mengundang dinas, kemudian mengundang perangkat desa lainnya gitu, dan itu juga membutuhkan biaya. Tidak semua sekolah mampu melaksanakan pameran karya ini, tetapi ini tidak wajib. Ya, Bapak dan Ibu, bukan menjadi fokus utama pameran karya. Dan begitu juga dengan produknya gitu. Kemudian produk akhir yang benar adalah produk akhir proyek fokus utama pada penguatan karakter dapat berupa aksi, kampanye, produk berupa barang dan tidak harus diakhiri dengan pameran karya seperti itu. Oke, ini adalah kebijakan dan panduan yang semua informasi yang saya sampaikan ini semuanya ada di panduan P5. Bapak Ibu bisa akses di kurikulum.kemdikbud.go.id. Silakan nanti Bapak Ibu berselancar ya di situs ini atau di web ini untuk mendapatkan panduan lengkapnya. Oke.
Paparan materi saya sudah selesai, Bu Rica. Nanti tinggal kita refleksi, akan saya kirimkan linknya setelah kita ada selesai tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Rica. Ya, baik. Terima kasih Bu Eva atas penjelasannya yang menurut saya ini super komplit. Mulai dari perancangan P5-nya seperti apa, setelah itu pelaksanaannya, sampai di bagian evaluasinya juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Eva. Nah, tetap saja kita ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Ini salah satu kesempatan Bapak Ibu juga untuk menanyakan beberapa hal yang mungkin masih terganjal di hati Bapak Ibu, apalagi yang sudah pernah melaksanakan P5 di room ini juga ada ya sudah melaksanakan P5, mungkin ada yang ingin dikonfirmasi kembali ataukah masih ada yang belum terlalu dipahami. Nah, saya persilahkan Bapak Ibu boleh raise hand, nanti saya akan data dulu, mungkin 3 orang penanya dulu ya Bu Eva, 3 orang penanya di ya sudah ada di sini yang raise hand, Pak Anto dan juga Pak Yusuf. Sebentar saya data dulu. Mohon bantuan admin yang lainnya juga untuk mengaktifkan Pak Sugianto. Mic-nya tolong. Pak Sugianto sama Pak Yusuf SMP 21 Maluku Tengah ya. Dengan Bapak Yusuf 2 orang sudah siap untuk bertanya. Nah, saya aktifkan dulu. Ibu Ice saya. Ya, Ibu Tatuhei juga. Baik, 3 penanya pertama. Ini sangat antusias ini Bapak Ibunya. Bapak Sugianto, Bapak Yusuf, dan Ibu Tatuhei. Nah, kesempatan pertama di sini yang sudah terbuka mic-nya Pak Anto. Silahkan Pak Anto. Ya, terima kasih atas waktunya yang kedua kalinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, salam sehat dan salam semangat. Ya, silakan Pak. Asal sekolahnya dari mana ini Pak? Saya dari UPT SD Negeri Telogo 2, Kecamatan Kanigoro. Ini Kabupaten Blitar saya. Oh, di Blitar ya Pak. Wah, Halo Pak Blitar. Ya, halo Ibu. Ya, silakan Pak Anto. Ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang menyebabkan kami bingung. Yang pertama ini terkait dengan isu yang mungkin bisa kami tarik untuk menjadi topik di dalam kegiatan P5. Contohnya misalnya kami pada semester awal ini kami mengangkat isu tentang sampah dan kami beri judul ini adalah Sampul Sehati Sekolahku, yang kami ambil dari sampah kukumpulkan sehat dan indah sekolahku. Jadi kami beri judul Sampul Sehati Sekolahku. Nah, dari beberapa isu-isu ini nanti kami bisa kolaborasi dengan pihak desa terkait dengan pengolahan sampah, yang mana di desa itu ada pengolahan sampah dari abu-abu pembakaran sampah itu dijadikan seperti batako itu. Kemudian nanti bisa menjadi nilai jual. Nah, yang kami tanyakan ini terkait dengan jurnal, kemudian jurnal guru maupun jurnal siswa, ini bagaimana untuk membuatnya, kemudian untuk rapotnya apakah ini berpedoman pada subdimensi yang ada di dimensi itu. Jadi untuk panduan rapotnya yang menjadi deskripsinya itu, apakah itu mungkin kami belum jelas terkait dengan bagaimana untuk rapot dari P5 itu. Yang berikutnya mungkin nanti setelah ada jawaban dari Ibu narasumber, mungkin kami yang nanti belum jelas mungkin bisa kami tambahkan lagi. Untuk sementara, terima kasih.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anto. Bu Eva, mungkin sementara yang lain bertanya, Bu Eva bisa tolong di-share materinya karena tadi banyak sekali yang meminta materinya untuk di-share. Mungkin bisa di-share di kolom chat ataukah Ibu Eva kirimkan ke saya, nanti akan saya share di kolom chat. Baik, selanjutnya kita ke penanya kedua. Penanya kedua Bapak Yusuf. Silakan Pak Yusuf di unmute. Ya, terima kasih Bu Iceng. Ya, Pak Yusuf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Selamat salam. siang. Ibu pemateri Aceh, kabar Aceh bagaimana Ibu? Baik sekali. Ibu, kami menyimak Bu materi yang dari tadi Ibu sampaikan, alhamdulillah baik. Kita di sini memang masa transisi penggunaan kurikulum K13 mau masuk ke kurikulum Merdeka belajar. Ini posisi transisi ini banyak sekali Bu, pekerjaan yang harus kita buat. Banyak sekali perubahan-perubahan yang kita buat, terutama yang nanti kita fokus di kelas 7. Yang sekarang kita ini kan di sekolah saya ini masih IKM implementasi kurmernya. Jadi kita masih penerapan yang sekarang kita baru mulai di kelas 7. Banyak pertanyaan sih Bu, materinya bagus. Saya sangat tertarik, tapi ada beberapa topik yang saya mau kaji di sini yang saya mau tanyakan Bu, terkait dengan tadi yang miskonsepsi Bu. Tadi yang miskonsepsi itu yang terkait dengan untuk hasil proyek. Untuk hasil proyek itu kan idealnya setelah kita melaksanakan proyek, itu apakah proyek itu dilaksanakan dalam 1 minggu, setiap waktu pelajaran 1 minggu, lalu kita cari hari yang tertentu untuk pelaksanaan proyek, atau kita kumpulkan semua hasil proyek untuk kita lakukan dalam 1 bulan. Begitu, umpamanya saya menyampaikan materi, saya persiapan produknya, saya menggunakan proyeknya, saya siapkan untuk hari Sabtu contoh, atau untuk jadwal-jadwal tertentu yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah, atau kita kumpulkan saja di dalam 1 bulan, sehingga dalam 1 bulan itu total semua proyek dari semua mapel itu dikumpulkan jadi 1. Itu pertanyaan saya yang pertama Bu. Kemudian proyek tadi Bu bilang bahwa proyek mungkin pada tahap yang lalu itu wajib menghasilkan atau wajib untuk dipamerkan. Kemudian kalau untuk miskonsepsinya untuk sekarang ini untuk rapot untuk sekarang proyek itu tidak wajib untuk ditampilkan atau dipamerkan. Kalau menurut saya Bu, idealnya mungkin kalau bisa sekolah membuatkan satu irisan khusus, satu penampilan khusus supaya hasil proyek itu memang dimuat dalam bentuk ya pameran-pameran kecil atau bagaimana. Itu apa nanti Ibu bisa kasih gambaran ke kita bagaimana? Karena Bu terus terang saja kita ini baru ya Bu di kurikulum. Kita di sini juga masih belajar banyak dengan sekolah binaan, sekolah kakak kita di SMP 9 Ambon ini yang memang jujur saya arahkan teman-teman saya supaya hari ini ikut webinar. Karena memang ini syarat full dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kurmer Bu. Oke, kemudian yang berikutnya terkait dengan itu Bu, rapot. Rapot itu ini masalah laporan pendidikan tadi Ibu bilang bahwa untuk P5-nya terpisah. Itu masih bingung juga Bu, untuk P5-nya terpisah dalam arti begini, untuk mengukur karakter yang tadi Ibu bilang, mengukur tidak dengan angka tetapi kita mengukur hanya dengan uraian. Itu mohon nanti Bu dipertajam lagi Bu, karena kita mungkin masih baru ya Ibu. Oke, terima kasih Ibu moderator, Ibu Ica, Ibu narasumber. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf. Ini sekolah mitra kita, sekolah Pela istilahnya Bu Eva. Di sini ada sekolah Pela, kita ya. Bersaudara Eva, dengan. Kebetulan saya ada calon guru penggerak angkatan 8. Tadi belum pendidikan. Semangat Pak. Baik, ditampung dulu pertanyaannya. Berikutnya ya, lanjut, Ibu Tatuhei. Ibu Tatuhei disilahkan. Ibu Tatuhei. Ibu Tatuhei tolong diaktifkan mic-nya sudah. Ya, silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ice. Ibu Eva yang sebagai narasumber yang saya hormati.
Terima kasih, materinya sangat menarik untuk kita, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan ini ke depan. Yang ingin saya tanyakan, apakah tim P5 ini terdiri dari siapa saja? Tim P5. Kemudian, dalam penilaian dalam laporan pendidikan, fasilitator dan koordinator bekerja sama, kata Ibu tadi. Bagaimana penilaian yang harus dilakukan sehingga kami di SMP 9 ini siswanya sangat banyak untuk kelas 7 yang memulai, sehingga fasilitator dan koordinator memang harus jeli sekali mengenal anak-anak sehingga penilaiannya terfokus pada penilaian P5 ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ibu, untuk proyeknya 3-4 proyek setiap tahun harus berjalan. Kita memilih kewirausahaan atau tentang sampah tadi. Ini saya pernah kita lakukan di SMP 9, memang belum profil Pancasila, tentang 3R sampai menuju 5R. Sehingga kita punya program bank sampah di SMP 9, dia sudah jalan. Nah, ini juga kita bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu PU pada bagian sanitasi. Sehingga bagaimanakah penilaian ini yang bisa kita lakukan dalam proyek P5 yang berhubungan dengan instansi terkait yang selalu mengundang kita, sekolah-sekolah tertentu, untuk melakukan program sanitasi sampai tingkat penelitian ilmiah dalam program sanitasi ini. Itu mungkin beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih, Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu Tatuhi dari SMP 9. Baik, untuk yang sesi tanya jawab pertama, kita batasi dulu 3 penanya dulu karena kita terkendala juga dengan waktu. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, akan kita buka sesi tanya jawab yang kedua. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama dari Pak Anto, ini jauh ya, dari Blitar. Pak Anto menanyakan tentang pengolahan sampah yang berkolaborasi dengan desa, terus jurnal siswa dan gurunya seperti apa, dan juga raportnya tadi masih ditanyakan deskripsinya kira-kira seperti apa untuk proyek yang sudah dijalankan oleh Pak Anto di sekolahnya terkait dengan pengolahan sampah. Untuk itu saya persilahkan Ibu Eva untuk menjawab atau memberikan komentar terkait dengan pertanyaan dari penanya pertama Pak Anto. Disilahkan Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Rice, Pak Anto, Pak Yusuf, dan Ibu Tatuhe ya. Iya Bu. Luar biasa sekali ya Bu Rice, pertanyaannya ini cukup hot sih nih. Baik, saya akan coba jawab ya Bapak dan Ibu semuanya. Seandainya nanti jawabannya ini mungkin belum menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu, itu akan menjadi PR kita, PR saya juga ya. Saya akan mencoba mengkonfirmasi ketika nanti sudah ada saya temukan jawabannya, maka saya akan konfirmasi ke Bu Rice. Yang pertama dari Bapak Sugianto tentang yang ada di Blitar ya, Bapak, salam dari Aceh. Tentang jurnal. Nah, bagaimana sih bentuk jurnalnya, Bapak Ibu? Jurnalnya ini tidak ada format tertentu ya, atau tidak ada format yang baku. Yang menjadi poin penting dalam jurnal itu adalah kalau jurnal fasilitatornya adalah sikap apa yang sudah ditunjukkan. Sikapnya ini menunjukkan sikap yang baik dan juga sikap yang kurang baik juga. Jadi di dalam jurnalnya ini fasilitator mencatat semua sikap yang ditunjukkan oleh siswa per siswanya. Jadi setiap siswa itu ada jurnalnya masing-masing, catatan gurunya gitu ya, catatan fasilitatornya. Misalnya si Ahmad jurnalnya ada sendiri, kemudian si B jurnalnya ada sendiri. Begitu juga untuk jurnal siswanya, apa yang sudah dilakukan dia, kemudian pada aktivitas pertama ini, pada aktivitas mengalami itu, mengamati mereka ngapain aja, itu mereka catat gitu Pak. Jadi jurnal
guru dengan jurnal si siswa ini berbeda gitu, masing-masing punya jurnal sendiri. Nah, pedoman fasilitator atau guru atau pendidik dalam menilai itu adalah jurnal si pendidiknya ini dengan mempertimbangkan juga jurnal yang ada sama siswanya gitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang rapor, tentang deskripsi yang panjang-panjang tadi itu ya Pak ya, mungkin itu yang saya tangkap ya, itu diambil dari mana gitu ya. Jadi itu diambil dari sub-elemen dan capaian fase. Ketika itu tadi materi sudah saya share ke Bu Rice ya, nanti mungkin di-share di kolom chatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya share screen lagi ya, mungkin bentuk ininya ya, bentuk rapornya. Kalau tadi kan screenshot ya Bapak dan Ibu, sebentar. Oke, ini dia. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah literasi melalui interior. Ini adalah topiknya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah dimensi, ya. Dimensi ini sudah ada di buku pedoman kita. Jadi kita pilih ya Bapak Ibu untuk satu topik itu memilih 3 dimensi. Kemudian ini diambil dari mana? Ini diambil dari sub-elemen dan capaian fase untuk proyeknya. Jadi setiap fase itu berbeda-beda capaiannya Bapak dan Ibu, dan setiap elemen itu berbeda-beda juga capaian. Jadi Bapak Ibu ini bisa diambil dari dimensi, elemen dan sub-elemen serta capaian yang ada sudah tersedia di buku pedoman P5-nya. Begitu ya Pak Sugianto. Jadi dapatnya dari situ yang panjang-panjang itu. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat pedomannya bagaimana sih dimensinya, kemudian capaiannya, elemennya, dan sub-elemennya. Kemudian pertanyaan dari Pak Yusuf, mungkin saya rangkum aja ya Bu Rice ya. Iya Bu, soalnya pertanyaan mirip-mirip dengan Pak Anto, demikian juga tadi Bu Katuhe juga, jadi bisa dirangkum sekalian Bu. Silahkan Bu ya Pak. Baik, terima kasih. Dari Pak Yusuf ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah hasil proyek per pelaksanaan proyek. Jadi tadi Pak yang saya sampaikan itu adalah pelaksanaan proyeknya. Apakah dia mau reguler atau blok gitu. Kalau dia reguler itu untuk satu proyek ya Pak. Untuk satu proyek itu bisa reguler dengan ataupun blok. Misalnya proyek 1 dilaksanakan mau menggunakan sistem reguler. Artinya dalam setiap minggu alokasikan 1 hari untuk pelaksanaan proyeknya. Gitu. Kemudian kalau dia mau per blok, misalnya per semester, maka alokasikan selama 2 bulan itu di akhir semester untuk pelaksanaan proyeknya. Gitu ya Bapak. Jadi setiap proyek itu ada nanti memang satu karya. Satu proyek itu satu karya atau satu produk, kalau dia berupa produk gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua atau pamerannya, bagaimana memang itu tidak wajib ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak wajib, tetapi beberapa sekolah merasa itu perlu gitu. Kenapa perlu? Untuk mengapresiasi siswa yang sudah bekerja. Itu kan perlu juga ya Bapak Ibu kita apresiasi. Tetapi itu dikembalikan lagi ke sekolah ya. Mau dibentuknya seperti apa? Apakah mau bentuknya simpel? Silahkan. Atau mau bentuknya mau yang wah, kita undang dinas, kita undang perangkat desa atau mitra seperti yang Bu Tatuhai tadi, Tatuhai ya, mohon maaf, katakan ada mitranya itu luar biasa sekali. Tetapi itu tentu saja membutuhkan biaya yang juga tidak sedikit Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu untuk pameran itu disesuaikan saja dengan kondisi sekolahnya. Kalau dirasa sekolahnya seperti sekolah saya, mungkin sekolah kecil, kita nggak usah buat pameran karya aja, kita buat aja di misalnya di akhir semester seperti ini ya, seperti bazar gitu ya, seperti ketika acara perpisahan sekolah. Nah, itu kan bisa tuh sekalian gitu. Jadi pamer karyanya itu setelah setelah semesternya itu usai gitu, atau pada saat acara pelepasan siswa. Itu juga bisa ya, memungkinkan. Tetapi ini tidak wajib, sekali lagi, tidak wajib. Kemudian yang ketiga adalah rapor terpisah. Iya Bapak dan Ibu, Pak Yusuf, jadi rapornya itu terpisah. Ketika nanti akhir semester, anak-anak akan menerima 2 rapor. Rapor pertama adalah rapor akademik yang seperti biasa mereka terima ya untuk capaian pembelajaran mereka untuk setiap mata pelajaran. Dan rapor kedua itu adalah rapor P5-nya ini. Nah, rapor P5-nya ini mencakup ketiga proyeknya yang sudah dilaksanakan gitu. Jadi dalam satu rapor itu ada 3 proyeknya
Gitu ya, seperti yang saya tampilkan tadi, ada 3 proyeknya dan masing-masing proyeknya itu ada nilainya gitu. Dan nilainya itu memang bukan berupa angka, tetapi hanya deskripsi. Nah, cara mendeskripsikannya atau menentukan sejauh mana capaian siswa dalam melaksanakan P5 itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan melalui subelemen dan capaian fasenya. Misalnya capaian fase yang ditunjukkan di rapor tadi, mengidentifikasi mas sekitar, misalnya seperti itu ya. Dia sudah mampu belum mengidentifikasinya? Bisa dilihat di mana? Mungkin di jurnalnya, di jurnal kita gitu. Maka kita checklist misalnya sudah berkembang. Atau dia sangat mahir dalam mengidentifikasi masalahnya. Kita checklist di sangat berkembang. Seperti itu ya untuk rapor. Dan pertanyaan ketiga dari Ibu Tatuhei, Masya Allah ya, luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi tim P5 itu terdiri dari penanggung jawab, kepala sekolah ya tentu saja, kemudian ada fasilitator dan koordinator. Jadi semuanya ini saling koordinasi Bapak dan Ibu, merupakan satu tim gitu. Walaupun nanti mempunyai tupoksi yang berbeda-beda. Siapa yang paling banyak bekerja? Tentu saja fasilitator Bapak dan Ibu ya, karena terlibat langsung di lapangan dengan anak-anak. Kemudian penilaian bagi siswa yang banyak. Nah, ini mungkin konsistensi kita ya, jika kelas kita adalah kelas yang besar, otomatis kita akan menilai sejumlah siswa yang ada. Bagaimana dengan proses penilaiannya? Seperti yang saya katakan sebelumnya, sebenarnya penilaian itu tidak serumit yang di Mapel ya Bapak Ibu. Hanya saja kita mungkin agak sedikit karena belum terbiasa ya, karena kita menilainya dengan jurnal gitu ya. Jurnal kita kan harus baca tuh dengan teliti jurnalnya satu persatu. Dan ini penilaian ini dikoordinasikan dengan sesama fasilitator gitu, karena mereka yang terjun gitu ya, mereka yang melihat langsung di lapangan siswanya itu seperti apa, kemudian baru dilaporkan kepada koordinator. Koordinator nanti yang akan membuat laporannya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan untuk pertanyaan ketiga masih saya kurang pahami nih ya, terkait dengan jumlah proyek atau gimana ya Bu Tatuhei, boleh diulang lagi? Ibu Tatuhei, mohon diulang kembali pertanyaannya tentang hasil proyeknya. Proyek untuk yang tadi 3 atau 4 tema yang sudah pernah kita jalankan sebenarnya di SMP 9, tapi waktu itu belum ada kurikulum merdeka. Nah, maksudnya tadi bagaimana Ibu untuk memperjelasnya, Ibu Tatuhei mungkin bisa diulang lagi. Ibu Tatuhei, tolong diaktifkan mic-nya. Ya, silakan Ibu. Jadi pertanyaannya Ibu Tatuhei mungkin lebih spesifik karena tadi disampaikan bahwa Ibu menyampaikan tentang proyek yang sudah pernah kita buat tentang bank sampah, tapi waktu itu kan belum ada kurikulum merdeka. Nah, yang ingin ditanyakan mungkin lebih dispesifikan seperti apa, Ibu Tatuhei, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Eva. Yang ingin saya tanyakan fokusnya bagi anak yang sudah berkarakter sampai ke tingkat proyeknya dengan menuju ke penelitian. Kan tadi saya bilang kita pernah bekerja sama. Jadi proyek ini juga kerjasama dengan kantor pekerjaan umum dalam kegiatan program sanitasi sekolah. Nah, kalau anak seperti ini sudah setingkat di dalam proyeknya dan dia menuju hasil penelitian, bagaimana penilaian tentang karakter dalam P5-nya? Terima kasih. Oke. Ya, baik. Berarti lebih ke penilaian anak yang sudah mahir mungkin begitu ya, Bu ya? Iya. Iya, ini kita nilai anaknya sudah mahir nih. Nah, memang Bu, setiap anak itu kan punya potensinya mereka masing-masing, begitu ya. Nah, untuk penilaiannya tetap dilakukan. Tetapi tidak ada salahnya anak ini bisa kita jadikan sebagai narasumber bahkan untuk proyek tersebut, gitu. Jadi akan menambah nilai mereka lagi, gitu ya. Jadi selain mendapatkan nilai P5, dia akan menjadi mitra, bukan mitra sih, apa ya?
rekan sejawat bagi temannya gitu. Jadi narasumber di dalam pengerjaan proyeknya nanti. Itu luar biasa sekali, Bu, ya. Gitu. Saya rasa seperti itu. Kalau rapornya tetap dapat, penilaiannya tetap dilakukan untuk si anak tersebut karena setiap anak di dalam kelas tetap memperoleh penilaian proyeknya walaupun dia sebagai narasumber. Luar biasa sekali itu. Oke, baik seperti itu ya, Bu, ya. Mungkin bisa terjawab. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bu Eva. Kayaknya 3 penanyanya sudah rangkum dijawab habis oleh Bu Eva. Ini masih ada waktu Bu Eva, ada pertanyaan lanjutan tadi dari Pak Anto. Jadi Pak Anto menanyakan di kolom chat, dimensi yang diangkat, apa harus melihat rapot pendidikan nilainya rendah atau bisa bebas menentukan untuk dimensinya, Bu? Apakah kita lihat berdasarkan nilai rapot pendidikan yang nilainya rendah ataukah bisa bebas menentukan? Lalu ada pertanyaan kedua juga di kolom chat dari Ibu Kudubun dari SMP 13 Ambon. Untuk sekolah yang sudah jalan kumur untuk 2 tingkatan, kelas 7 dan 8, apakah ketiga tema di raport itu sama untuk kelas 7 dan 8, ataukah harus beda, Bu, untuk temanya untuk kelas 7 dan 8? Itu 2 pertanyaan tambahan di kolom chat, Bu Eva. Ya, Bu Eva. Oke. Ya, ya, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Pak Anto, terima kasih Pak Anto ya, luar biasa sekali. Nih, pertanyaan, apakah dimensinya bebas atau sesuai dengan rapor? Jadi dimensinya itu diserahkan kepada satuan pendidikan Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan kondisi sekolah dan lingkungan sekolahnya. Artinya secara tidak langsung itu sesuai dengan rapornya, begitu ya Bapak Ibu ya. Oh, kondisi sekolah saya ternyata setelah hasil rapornya seperti ini, maka perlu misalnya di rapor itu kan ada pembulian seperti itu ya, misalnya kan ada pertanyaan itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bikin blog, misalnya 1 sampai 4 bulan pertama itu masih dengan materi intrakurikuler, 2 bulan sisanya untuk proyek P5-nya. Lalu yang berikutnya bisa juga Bapak Ibu alokasikan untuk proyeknya bisa di akhir pembelajaran, 2 jam akhir pembelajaran, ataukah bisa di dalam 1 minggu. Learning by doing. Kalau kita hanya mendengar saja apa yang sudah disampaikan, tapi kalau kita tidak melaksanakannya, maka kita tidak akan bisa terlalu memahami. Jadi harus sejalan apa yang sudah didengar, kita laksanakan. Ya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan juga terkait dengan raportnya ini saya refleksikan saja yang sudah disampaikan tadi. Raportnya juga terpisah antara raport intrakurikuler dengan raport untuk P5. Nah, itu terpisah, lalu butuh kerja keras dari tim yang tadi. Tim harus merancang dan juga ada modulnya Bapak Ibu. Jadi modul ajarnya bukan cuma untuk modul ajar intrakurikuler, tapi untuk P5 ini ada juga modulnya yang harus dirancang oleh tim. Jadi nanti setelah ini kita akan membentuk tim untuk menyusun modul ajar dan alokasi waktunya sampai dengan penilaiannya seperti apa. Nah, untuk penilaiannya tadi ada 3 poin yang disampaikan, bisa berupa rubrik, jurnal, bisa berupa rubrik jurnal ataupun portfolio. Bapak Ibu bisa pilih, tapi tadi disarankan mungkin lebih enak kalau kita menggunakan observasi jurnal dengan rubrik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sepertinya Ibu Eva masih mencoba untuk masuk ke room. Bu Eva sudah ada? Belum ada seperti. Oh, sudah. Bu Eva, maaf, sepertinya iya. Bu Eva silahkan, Bu Eva, sudah saya aktifkan mic-nya. Terima kasih Bu Rica dan teman-teman hebat lainnya. Mohon maaf, saya bolak-balik terlempar ini. Luar biasa jadi tantangannya. Jadi tertunda tadi yang pertanyaan kedua ada ya Bu Rica ya. Jadi pertanyaan kedua, bagaimana dengan topiknya Bu Eva kalau kelasnya banyak? Jadi topiknya itu sama, tetapi nanti hasil karyanya yang bisa berbeda. Jadi hasil karyanya itu bisa disesuaikan dengan minat dari si muridnya. Kalau topiknya sama Bapak Ibu ya.
Baik, itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Luar biasa Bu sekali nih Eva, partisipannya ya, dari Sabang Bu sampai Eva, Merauke. Ya, mohon maaf ada satu lagi terakhir ini Bu Eva. Ada boleh, pertanyaan boleh. satu tentang penilaian. Penilaian harus dipilih salah satu bentuk penilaian ataukah harus tiga? Tadi kan ada jurnal, ada rubrik dan portfolio. Apakah harus dipilih satu saja ataukah bagaimana Bu Eva? Pertanyaan terakhir ini dari Ibu pengawas kita, pengawas Kota Ambon, Ibu Samalo. Ya, Oke, baik. Untuk penilaiannya boleh salah satu ya Bapak Ibu, tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu menggunakan lebih dari satu penilaian. Seperti itu ya, seperti tadi di contoh tadi ada jurnalnya, kemudian juga menggunakan rubrik. Seperti itu. Oke. Baik, ya. Terima kasih Bu Eva. Tidak terasa ya 2 jam ini sudah berlalu dengan begitu banyak materi yang sudah diberikan, ada banyak pencerahan. Bapak Ibu mungkin jempol like-nya, reaction-nya untuk Bu Eva sebagai bentuk terima kasih kita kepada Bu Eva, love-love-nya mungkin diberikan ke Bu Eva. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak Bu Eva untuk waktunya yang sudah boleh membersamai kita. Sekalipun ini komunitas SMP Negeri 9 Ambon, tapi luar biasa atensi dari berbagai pihak guru, bukan cuma di Ambon, bukan cuma di Maluku, tapi tadi juga ada dari Jawa, dari Aceh, dari mana yang tadi Kepulauan ya. Ya, terima kasih banyak Bu Eva. Semoga di lain waktu kita ketemu lagi. Bapak Ibu nanti untuk sertifikatnya kita akan kirim. Bapak Ibu sudah sertakan di daftar hadir sudah ada nomor HP-nya, nanti akan kita kirimkan. Terima kasih banyak Bu Eva, Bapak Ibu yang sudah menghadiri webinar kita, 123 orang ini penutup di siang hari ini. Terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu. Ibu Eva, lain kali kita akan bertemu lagi. Demikian untuk webinar kita di Insya Allah siang mana tahu hari. ada langkah lagi Bu, kita rancang modul ajar sama-sama, gimana Iya, caranya, Bu. boleh. Ya, Silakan. terima kasih Bu, terima kasih banyak. Ya, demikian Terima webinar kasih kita juga kepada Ibu Bapak pengawas yang sudah mendampingi dari tadi. Bapak Ibu kepala sekolah juga, ada kepala sekolah SMP Hang Tua juga terlibat, Ibu Ketua. Dan Bapak Ibu sekalian, Pak Saudara Pela dari SMP 21 dan teman-teman yang lain. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih banyak Ibu Eva, diberkati selalu. Sama-sama Ibu Kepala Sekolah, terima kasih. Demikian webinar kita tentang merancang P5 di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang bagi kita semua, dan Bu Eva masih selamat pagi, dan Pak Anto dan teman-teman. Iya, saya masih pagi, pasti pukul 10 di Indonesia Kita Barat. ada sesi foto bersama nggak ya Bu Rica? Sudah? Nanti kita akan sesi foto bersama Bapak Ibu sebelum meninggalkan room. Bapak admin boleh semuanya tolong open videonya. Kita akan sesi foto bersama. Pak Stanley boleh diarahkan supaya saya tidak keluar dari sini, saya juga mau berfoto. Oke. Siap Bapak Ibu ya, saya akan foto. Saya screenshot ya. Yang pertama satu, siap kayaknya 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, saya halaman kedua lagi ya, soalnya layar halaman kedua. Pertama. Ini berhalaman-halaman ya. ini Bapak Ibu. Halaman pertama. Yang lainnya juga nanti akan saya jawab di Facebook di laman untuk SMP 9 juga nanti akan kami sertakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua untuk perhatiannya, sudah 2 jam bersama ya Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitas Bapak Ibu di tempat tugas masing-masing. Kita akan ketemu lagi di webinar yang berikutnya dengan komunitas SMP 9 Ambon. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ya, Bu Eva. Salam sehat semuanya. Ya, izin live ya Bu Ice ya. Silakan Bu Eva. Nanti kita call ya. Izin live Ibu Lona. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh meninggalkan room ini dan lanjut beraktivitas. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya juga izin live. Bapak Cecep, terima kasih ya, saudara kita.